segitu aja. Itu tanya-tanya. Ya sudah, kamu ngobrol loh. Tapi menurut pandangan saya, setahun kamu bebas obat. Ini kalau sekarang kamu ada gejala-gejala yang lain yang kamu rasakan, keluhan apapun itu sebenarnya tidak berhubungan dengan obat itu. Enggak dok, enggak. Waktu saya disuntik pertama tuh 2 organ saya kaku sampai sekarang. Oke, yang keringnya? Yang keringnya ini perlahan-perlahan kering. Tapi keringnya ini sebenarnya dari saya masuk itu belum kering. Yang saya ketemu dokter itu belum kering. Perlahan-perlahan, jadi 2 organ saya kan kaku. Waktu disuntik pertama itu perlahan-perlahan itu kering, mulai kering sampai sekarang kering. Oke. Ya intinya tapi kan tidak minum obat, sudah nggak kena obat sama sekali. Enggak, saya enggak. Apa enggak kering itu karena yang lain? Saya mikirnya gitu. Enggak, saya enggak pernah kulit kering. Kalau saya kan ngerti ya dok ya dari dulu. Saya enggak pernah minum obat apapun dari saya kecil, vitamin itu enggak pernah. Paling saya makan buah, saya minuman pun susu air putih saya enggak berani kan minuman berwarna. Saya kan agak kikrik ya anaknya, dokter kan tahu saya kayak gimana. Saya kan takutan gitu anaknya, kalau minum ini takut gitu. Jadi saya tuh pilih-pilih gitu, kikrik gitu kan anaknya. Jadi saya tuh tahu ini kok aneh kulit saya tuh jadi makin lama makin kering. Jadi semenjak saya ketemu dokter itu enggak, ya kayak kulit dokter ya biasanya aku saya ketemu dokter itu. Jadi semenjak disuntik pertama itu 2 organ saya itu udah berat, saya bingung ini kenapa ini, sampai saya telepon ibu saya, Ma tolong bawain lemon. Saya sampai makan lemon banyak tapi kok masih kaku, sampai dipijet sama siapa yang jaga saya, siapa Mbak Dewi itu kan ada yang jaga saya waktu itu dok ya, setelah saya kabur itu saya dipijet kok masih berat, masih kaku. Terus makin lama makin kering. Sudah makan lemon banyak sampai ini kenapa ya, semenjak disuntik pertama tuh jadi kaku gitu loh. Saya nggak tahu disuntik apa, dan perawatnya pun nggak tahu. Ini semua sudah disahkan dokter Uli karena dokter Cip sedang ibadah karena Paskah, karena Nasrani waktu itu kan Paskah dok. Jadi yang megang saya itu dokter Uli yang berkerudung itu, yang masih di ruangan mungkin ya. Iya katanya dokter Uli itu. Tapi dokter Uli pasti sudah di bawahnya dokter Suci. Iya tapi dokter Uli itu dokter baru di situ. Dan berhijab gitu tinggi anaknya, dan masih kecil, lebih kecil dari saya, 96 kayaknya kelahirannya itu. Oke. Jadi yang ngawasi saya dokter Uli, dan dokter Cep itu malah nggak ketemu sama sekali sama saya 2 minggu itu. Ketemu lagi setelah saya mau keluar itu baru ketemu dokter Cep lagi. Jadi semua yang pegang saya itu dokter Uli. Nggak sempat ngobrol-ngobrol banyak? Enggak, karena beliau kan juga sibuk dok, enggak. Ya, saya tuh ketemu sama dokter Cep. Kalau kamu mau tanya-tanya, kamu ketemunya sama dokter Cep. Jadi kamu kesana di jam kerja, di hari kerja, jam kerja. Tanya, cari ketemu dokter Cip untuk mau ngobrol aja gitu. Kan mereka kan juga sibuk gitu loh dok, saya kan juga iya, ya saya tahu dokter juga sibuk. Mungkin kalau dokter-dokter muda itu mungkin nggak begitu sibuk ya, karena kan mereka ngikut ini ngikut itu. Tapi saya tahu dokter-dokter itu sibuk, jadi ya ketemu saya juga. Iya nggak apa-apa. Perawatnya juga nggak tahu. Iya kalau kamu ingin tahu dan kamu sulit untuk ketemu yang dokter Olinya, ya sudah mau nggak mau ketemu dokter Cip. Tuh, ini kalau saran saya sih itu kalau mau. Tapi di jam kerja, hari kerja. Kalau Sabtu Minggu jelas nggak mungkin, sore malam jelas mereka nggak ada. Gitu, setahu saya gitu. Padahal dokter nggak bisa ini ya. Iya, saya nggak bisa. Ini kan beda kewenangan soalnya, beda rumah sakit, itu kan sudah. Tapi ini rumah sakitnya baru kan ya dok ya? Ini baru. Dibukanya kapan? Baru Maret kemarin ya. Baru. Ya masih. Iya masih kinclong semua. Iya masih bangunan baru. Iya masih bangunan baru, kayaknya baru sebulan nih saya mikir. Bangunan baru. Gitu. Tapi dokter-dokternya semua lulusan apa dok, Ubaya semua enggak? Ya enggak, Ubaya juga kan baru. Oh FK-nya Ubaya kapan dok barunya? Baru 2016. Oh baru 2016. Tahun ini baru lulusan pertama. Oh jadi nggak mungkin dokter yang ada tuh. Oh dokter Mary angkatan 2016. Bukan. Dokter Mary dulu alumni. Saya alumninya Hang Tua dulu. Oh Hang Tua. Teman saya juga ada yang Hang Tua dok. Angkatan berapa? Angkatan saya dok 2007. Jauh gitu biasanya nggak ketemu aku. Dokter angkatan berapa? Jauh, 2003 saya. Oh ya kakak saya.
Jauh, kalau angkatan jauh nggak ngerti biasanya. Marina nggak kenal, 2 Dok? tahun. Marina nggak kenal. Marina siapa? Marina Gusti Ayu nggak kenal. Iya itu orang tua juga. Umum tapi dok. Angkatan? Sama saya, teman SD saya. Oh. Umum iya. tapi. Iya, iya, oke. Nggak lanjut sekolah dia. Enggak. Kayaknya jaga-jaga klinik gitu sih. Oh iya, iya, iya. Ya wes gitu. Kamu pengen tahu ya gitu. Kalau apa mau ini ya sudah kita atasi apa yang ada aja, dalam arti like, kamu merasa kulit kering ya kita pakai body lotion gitu aja. Jadi udah nggak sampai apa mencoba untuk mencari tahu sampai ke dokternya kalau memang mau begitu ya gitu. Daripada kamu kepikiran terus kan nanti kamu Enggak, jadinya dok emang harus saya cari tahu. Saya nggak bisa dikasih obat yang saya nggak tahu dan membuat 2 organ saya kaku sampai kulit saya kering. Ini kan namanya pembunuhan dok. Bisa saya tuntut loh. Saya kalau misalnya mereka sampai nggak jujur ngasih saya apa bisa saya tuntut nanti. Dan memang nggak ada kaitan sama dokter karena ini dokter Sutomo bukan dokter Ubaya atau dokter Mary, nggak ada kaitannya. Tapi dokter Mary ada rekanan di sana nggak yang kenal? Loh kalau kenal kita rata-rata kenal kecuali yang itu tadi tuh Tapi maksudnya rekanan nggak? Maksudnya apa ya? Bidang sama. Enggak rekanan apa? Misalnya kan kalau misalnya apa koas atau apa kan saya nggak tahu dokter ya dok ya. Apa kuliahnya pernah bareng atau gimana? Oh Enggak. Nggak ada. ya ada. Kenal tapi ya itu kan kalau Dr. Cito itu udah senior banget, udah sepuh gitu malah. Kenapa dulu saya nggak di sini dok? Belum buka ya? Belum buka kan waktu itu, ini kan baru buka gitu. Tanya aja kalau memang kamu pengen tahu, cari apa kesana, cari jadwal, minta ketemu, pengen ngobrol gitu aja, cari tahu. Itu kan pengen tahu aja gitu. Mungkin ya saya nggak tahu ya alasannya gimana waktu itu. Mungkin waktu itu apa sudah disampaikan. Waktu itu yang nganter siapa kamu? Yang nganter dari rumah siapa? Nganter sendiri apa? Itu kan sama Silin sama ibu. Oh, Tapi sama ketemu ibu. dokter Cep itu. Apa mungkin sudah ngomong sama ibu tapi nggak ngomong sama kamu ya? Enggak. Enggak Mama ya? nggak tahu apapun juga. Oh gitu. Dan saya waktu aku keluar sana, saya minta resep tetap nggak dikasih sama dokter Uli itu. Karena kan dokter Cep waktu itu Minta resep apa? ya resepnya itu apa aja gitu yang waktu saya disuntik itu kan saya dikasih obat suntik dan saya obat minum tuh saya selalu didatengin dokter dokter jaga saya disuruh minum, kalau nggak minum saya nggak boleh, harus ditungguin sampai saya minum. Saya nggak tahu itu obat apa. Saya keluar pun nggak bisa, makanya saya kabur itu saya ditangkap lagi sama mereka lah. Mereka ini maksudnya apa gitu loh dok. Ya sudah kalau pengen tahu ya gitu. Tadi langsung ke dokternya dok. Iya, kalau ketemu sama dokternya nanti biar ngobrol-ngobrol sendiri kamu sama dia gitu. Ya kita kerja jangan kerja. Tadi dokter nggak bisa nanyain ya. Gak bisa saya, beda kewenangan ya, beda ini kan institusi juga. Berarti dokter waktu apa yang kamar saya itu dokter telepon. Saya nggak tahu, saya cuma ngomong sama apa namanya yang bagian kayak daftaran yang dokter kenal gitu, yang pendaftaran gitu saya terus dilempar, saya diarahkan ada, oh ya sudah. Berarti dokter orang asing ya? Iya, ya saya kenalnya orang luar. Itu aja dari situ. Waktu itu di situ saya orang luar. Saya cuma memfasilitasi, tak tanyain, oh iya ada, oh tapi ruangannya di situ, oh ya sudah, kasih tahu gitu aja. Iya dokter orang asing masalahnya itu. Ya itu dok, saya harus dokter Uli juga nggak bisa dikontak. Dokter Cep pun sudah saya WA loh dok, dokter Cep itu. Setelah kan saya Desember ke sana, tetap nggak ngasih tahu. Coba bisa ke sana lagi. Jadi saya tuh dilempar-lempar, dan makanya saya sampai ke dokter itu karena saya Desember itu kan saya kontak dokter Uli itu nggak pernah dibales. Nggak tahu saya diblok, saya dibales saya nggak tahu.
Kemudian Desember itu saya ke sana, cuman ada perawat itu nggak tahu semua. Terus udah dikasih list. Desember kan masih ada kan dok ya, mungkin 2022 kan waktu itu masih list itu, mereka nggak tahu semua. Terus saya diberi nomornya Pak Cip itu, dokter Cip itu. Dokter Cip bilang coba ke sana lagi, minta ke perawat yang ini gitu. Lah kan saya malas dibohongin. Ya udah saya sekalian, akhirnya saya baru ketemu dokter Mary aja mending. Ya udah kalau misalnya sampai mereka misalnya dikasih tahu ya, tapi kan yang jaga kan saat itu bukan dokter Cip, dokter Uli. Iya, tahu. Nah ini saya aneh, kenapa kok dokter Uli aneh gitu loh dok, karena semua tuh, dan saya tanya perawatnya, ini semua yang nyiapin dokter Uli bukan dokter Cip gitu. Setahu saya di situ tuh kayak ada memang kayak delegasi, jadi atas sama bawah. Iya tapi masa ya obat sampai dua organ saya kaku, sampai kulit saya kering semua dok, itu kan maksudnya apa? Terus kan seharusnya waktu saya keluar dari sana kan saya dikasih ini loh hasilnya, apa resepnya yang sudah saya kasih kan, mesti kan saya dikasih, saya nggak dikasih loh dok. Saya nggak tahu loh saya disuntik apa, obat minumnya apa, saya nggak tahu kan, saya nggak tahu kok. Kandungannya gimana kalau pemeriksaan kandungan? Nggak ada dok, Dikasih hasil nggak? cuman tes urin itu pun hari terakhir 14. Ada hasilnya. Ya ada hasilnya tes Gimana? urin. Normal atau gimana? Ya normal ya biasa, tapi kan bukan tes bakteri, bukan tes urin biasa. Tes urin ku ya ono bakterine. Ada. Iya tapi yang mikros itu nggak ada dok. Loh, bukan. Maksud saya, tes urin itu sudah untuk dengan bacaan ada bakteri atau tidak. Jadi kalau dinyatakan normal berarti sudah normal, berarti kamu tidak ada bakteri. Itu maksud saya. Gini loh dok, tes urinnya itu cuman kayak pH gitu, nggak ada bakteri-bakterinya. Tulisannya di bawah itu leukosit, eritrosit, ada pasti. Kalau namanya urin, Iya, leukosit, ya itu, iya, itu leukosit, kan bakteri. Gitu iya, loh. leukositnya masih ada, cuman Ya. mereka katanya suruh kontrol sendiri. Ya, ada itu berapa? Iya udah lama dok, di bawah ibu saya pokoknya. Terus saya bilang, ma ini cuma dapat apa? Cuma dapat tes urin sama nota bayar penginapan gitu kan. Loh, yang selama ini saya disuntik sama obat saya minum tuh apa? Nggak tahu, saya nggak ada, cuman ini toh. Dan itu pun dokter Uli, ini kalau leukositnya masih tinggi, ini kayaknya tinggi, bisa kontrol sendiri ya mbak, soalnya saya ini dokter jiwa, bukan dokter bakteri, bukan dokter perut gitu, bukan dokter rahim, bukan dokter internal gitu dok. Dokter Uli itu kan jahat dok, makanya ini kalau sampai ini saya tuntut, ini sampai organ saya kenapa-napa terus kulit saya kering, saya tuntut mereka gitu dok. Ya nggak bisa dok, mereka bunuh manusia loh, saya kan juga manusia, saya berhak hidup, tapi kok mereka bunuh, iket-iket saya kayak gitu. Orang saya udah bilang nggak mau disuntik kok, waktu sampai kan saya baru sampai, saya mau disuntik apa gitu loh. Dokter Ceput juga waktu ketemu saya cuma 1 menit terus sibuk lagi nggak tahu kemana. Terus besoknya udah pasca, udah cuti pasca, sampai saya 2 minggu lagi ketemu saya pagi pun itu dia masih mau uji lagi, uji mahasiswa kedokteran. Jadi saya tuh ketemu Pak Cep itu nggak bisa lama ya, dokter Uli itu aja dok yang jaga saya. Nah dokter Uli itu ya ampun dok, Kenapa? dah kerudungan pokoknya dia tuh aneh gitu loh dok, dokter Uli itu. Jadi kan dia dokter muda, mungkin anak-anak. Selain dokter Uli kamu ketemu dokter lain? Enggak, dokter Uli sama dokter yang jaga di situ. Dokter Cip sama dokter Uli tok wis. Sama dokter yang jaga setiap shift-shiftan dokter di situ, dokter yang jaga. shift-shiftan, Tapi kalau yang ya, saya, itu kan kayak gitu. tapi kalau dokter Uli itu 2 minggu persis itu sama saya terus dokter Uli. Oh,